Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian. Kembali lagi di channel IPS. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar, sudah mengenal siapa saja negara-negara yang termasuk ke dalam negara yang bergabung ke dalam organisasi ASEAN, asosiasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, kita akan mencari tahu apa tujuan kerjasama ASEAN. Tujuan dari kerjasama antar negara di ASEAN. Nah, di sini menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Ini pengertian dari kerjasama internasional ya, menjalin hubungan antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Menguntungkan di bidang apa? Di sini ada di bidang ekonomi, ada sosial, bidang budaya, bidang pendidikan dan bidang politik. Kita lihat faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Jadi kerjasama itu ada faktor-faktor yang mendorong, ada juga yang menghambat. Sama saja ada kekurangan dan kelebihannya. Faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara di ASEAN yang pertama, persamaan dan perbedaan sumber daya alam, faktor pendorongnya ya. Jadi kalau ada persamaannya, ada perbedaan sumber daya alam, maka akan terjadi kerjasama. Gimana Pak, ada persamaan, ada perbedaan, kok bisa malah jadi kerjasama? Contoh, ketika ada persamaan, maka dia akan membentuk sebuah perserikatan, sebuah kerjasama untuk meningkatkan harga, kemudian sama-sama menjaga harga supaya tidak saling menjatuhkan. Contohnya gini, misalnya si Udin dengan si Adi ini sama-sama penjual martabak, misalnya sama-sama penjual martabak. Nah, agar tidak terjadi persaingan yang tidak adil, maka mereka mengadakan sebuah perjanjian. Oh, yuk kita sama-sama jualannya dengan harga yang sama. Kalau masalah rasa, biar kita sendiri yang mengolah, jadi nggak bersaing harga. Nanti kalau nggak begitu, misalnya si Adi ini jual martabaknya dengan harga 10.000, kemudian siapa tadi satunya menjual martabaknya dengan harga 9.000, otomatis orang memilih yang 9.000. Nah, karena Adi ini tadi panas, akhirnya diturunkan lagi harganya jadi 8.000. Nah, persamaan sumber daya alam itu agar menghindari kejadian yang seperti itu, saling menurunkan harga untuk menarik pembeli ya. Sedangkan perbedaannya, ketika terjadi perbedaan sumber daya alam, maka akan terjadi kerjasama. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti ini. Indonesia mempunyai sumber daya minyak yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi Indonesia belum bisa mengolah sumber daya minyak yang diambil dari bumi tadi untuk menjadi bahan bakar yang siap pakai. Belum ada alatnya, belum bisa orang yang mengolahnya. Minyak yang diambil di bawah bumi itu masih berupa minyak mentah. Kalau minyak mentah itu kalian masukkan ke motor, maka yang akan terjadi adalah motornya macet-macet. Nah, karena tidak bisa mengolah sendiri, akhirnya diambillah sama Singapura, negara Singapura. Dia memang nggak punya sumber daya alam. Singapura kan kemarin sudah kita bahas bahwa Singapura itu negara maju tetapi tidak mempunyai sumber daya alam yang ada di Asia Tenggara. Diambillah, Singapura punya mesin, punya sumber daya manusia yang bagus yang bisa mengelola minyak di Indonesia. Dibelilah dari Singapura. Nanti setelah diolah dari Singapura, Indonesia beli ke Singapura berupa minyak yang jadi tadi. Nah, makanya di sini tugas kalian, ini tugas dari Bapak yang jangka panjang ya.
jadilah orang-orang yang ahli, supaya Indonesia tidak perlu lagi membeli minyak matang dari luar negeri, tapi bisa kalian sendiri yang mengolah nanti, disebarkan ke Indonesia, ya, menghemat pendapatan negara, menambah pendapatan negara, menghemat pengeluarannya. Itu juga sebuah bentuk patriotisme cinta tanah air. Makanya belajar yang giat, jadilah para insinyur-insinyur yang bisa mengelola sumber daya alam Indonesia. Kemudian persamaan dan perbedaan wilayah. Kalau sama ya tadi mereka membentuk persekutuan, membentuk kelompok-kelompok. Kalau perbedaan wilayah, ya contohnya saja wilayah gunung dengan wilayah dataran tinggi, atau gunung dengan wilayah dataran rendah. Misal ketika dataran tinggi, ya, ketika pagi hari kalian pengen ngeteh enggak? Biasanya kan ngeteh tuh di pagi hari minum teh. Nah, teh itu di mana hidupnya? Kalau di Rawajitu Utara ada nggak pohon teh? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak cocok. Di Rawajitu Utara adalah dataran rendah, sehingga pohon-pohon teh itu tidak dapat hidup di sini, ataupun dapat hidup tetapi tidak menghasilkan, nggak untung kalau mau nanam itu. Begitu juga orang-orang yang ada di gunung, orang-orang yang ada di dataran tinggi, mereka nggak nanam padi. Kalaupun ada pasti jarang sekali. Kenapa? Karena nggak cocok. Karena dataran tinggi nggak cocok untuk nanam padi. Ya memang ada yang namanya padi gunung, tapi secara produk nilai, secara ekonomiannya itu merugi. Kalau dia tanamannya itu diganti dengan tanaman yang cocok seperti yang teh tadi, itu malah lebih menguntungkan. Nanti tehnya dijual, dibelikan beras, dapatnya lebih banyak. Ini perbedaan perkembangan teknologi. Ya, contohnya di sini kalau di Asia Tenggara kan tadi Bapak sudah sebutkan Indonesia dengan Singapura. Indonesia punya sumber daya alamnya, Singapura punya mesinnya, punya tenaga ahlinya. Jadi bekerja sama, persamaan dan perbedaan budaya. Nah, faktor pendorongnya ya karena sama-sama berumpun Melayu, orang-orang Melayu ya di Asia Tenggara kebanyakan. Kemudian sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. Jadi semua negara yang tergabung ke dalam ASEAN, dalam organisasi ASEAN ini semuanya pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali satu negara yaitu Thailand. Kalau Thailand nggak dijajah. Faktor penghambatnya terjadinya kerjasama antar negara di ASEAN, yang pertama ada bencana alam. Bencana ini bisa bencana alam ataupun bencana yang seperti saat ini ya, corona. Nah, ini juga sangat-sangat mempengaruhi terjadinya kerjasama. Yang tadinya para TKI di Indonesia, jadi tenaga kerja Indonesia di sini nggak punya pekerjaan, jadilah TKI ke Malaysia, ke Singapura, ke Arab Saudi. Sekarang nggak bisa orang Indonesia mau mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena virus corona ini tadi. Begitu juga dengan orang-orang dari negara ASEAN yang lain mau masuk ke Indonesia juga nggak bisa, dibatasi kan. Karena takutnya mereka masuk membawa virus. Kemudian ideologi negara. Misalnya ideologi negara negara komunis dengan Indonesia tidak setuju dengan negara komunis. Jadi jangan sampai bekerja sama dengan negara itu. Negara itu misalnya tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan lain-lain, sehingga membatasi untuk kerjasama dengan suatu negara. Kebijakan politik. Nah, ini kebijakan politik. Ada nanti yang namanya politik dumping. Jadi menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah. Atau Indonesia waktu itu pernah berseteru dengan Malaysia
dengan Vietnam ya. Terjadi konflik dengan Malaysia dan Vietnam. Jadi semua kegiatan ekonomi, kerjasama ekonomi itu sempat diberhentikan karena adanya konflik. Kalau kamu masih mau mengakui pulau-pulau yang ada di Indonesia, maka kerjasama kita cukup sampai di sini. Pernah di barang-barang yang kamu produksi nggak boleh masuk ke Indonesia. Nah itu bentuk dari kebijakan politik, perbedaan kepentingan. Misalnya Indonesia membatasi impor beras dari Thailand. Nah ini perbedaan kepentingan juga. Kepentingannya apa? Padahal beras dari Thailand itu harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus, rasanya lebih enak, katanya ya. Kepentingan pemerintah Indonesia membatasi itu adalah untuk melindungi para petani. Petani-petani yang sudah tanam padi itu di sawah nggak laku ketika beras Thailand nanti masuk, ya. Harganya lebih murah tadi. Makanya dibatasi dari Thailand hanya boleh segini, sisanya adalah padi orang-orang Indonesia supaya padi para petani ini laku. Kemudian perbedaan nilai mata uang ini juga menjadi penghambat. Nah tadi faktor pendorong, faktor penghambat, sekarang bentuk kerjasamanya. Di bidang ekonomi, kesepakatan ekonomi Indonesia dengan Singapura tadi sudah Bapak jelaskan juga. Kemudian di bidang budaya, penyelenggaraan festival budaya, bidang sosial budaya. Ini festival budaya lah ya, tahu ya. Jadi di negara mana diadakan, kemudian membuat undangan ke negara-negara lain, atau sebagai tamu saja, ataupun dari negara lain diundang untuk menampilkan budaya-budaya mereka di satu tempat. Jadi satu tempat itu digunakan untuk festival budayanya seluruh negara-negara di ASEAN misalnya. Tuh, untuk memperkenalkan budaya masing-masing. Kemudian, nah ini yang paling sering. Kalau bisa Bapak pengen salah satu di antara kalian nanti ada yang menjadi salah satu orang yang dijadikan sebagai kerjasama di bidang pendidikan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dengan jalan apa? Pertukaran pelajar. Jadi kalau kalian berprestasi, biasanya di setiap sekolah ataupun di kampus nanti akan ada yang namanya pertukaran pelajar. Jadi orang dari Singapura itu belajar ke sini dan kalian akan disekolahkan di Singapura selama 1 tahun ataupun sampai lulus. Misalnya seperti itu ya. Dan itu hanya untuk orang-orang yang berprestasi. Mudah-mudahan banyak dari kalian yang bisa. Kemudian bidang politik, pertahanan dan keamanan. Bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Dulu Kamboja ini dimonopoli oleh negara-negara komunis ya. Jadi mau dijajah dia. Tapi Indonesia mengirimkan bantuan tentaranya untuk Kamboja supaya negaranya tetap merdeka. Bidang penanggulangan bencana, pembentukan AH ini termasuk ke dalam organisasi sosial ya, organisasi yang bergerak di bidang bantuan-bantuan penggalangan dana seperti itu. Sebelum kalian lahir dulu, tahun 2004 di Aceh itu terjadi tsunami yang paling besar sepanjang sejarah di Indonesia. Menewaskan 100.000 manusia lebih ya di Aceh. Dan selang berapa jam, berapa hari, itu bantuan dari mana-mana satu dunia itu berdatangan. Bahkan bintang sepak bola Cristiano Ronaldo pun juga ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana ini. Nih.
upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Tiga pilar ASEAN. Yang pertama politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Jadi tiga hal ini yang menjadi pokok ataupun jadi kunci yang akan ditempuh oleh negara-negara ASEAN. Kemudian di sini ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, kesetikawanan sosial. Nah, kalau 6 poin ini dilakukan, maka akan terjadi stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi mungkin itu saja ya untuk materi kali ini. Jadi Bapak minta tugasnya untuk kalian mencari bentuk-bentuk kerjasama yang jelas, misalnya antara A negara mana, negara Thailand dengan negara Indonesia, kerjasamanya apa, ya. Jadi carilah masing-masing satu contoh kerjasama di bidang ekonomi satu, di bidang sosial satu, bidang budaya satu, bidang pendidikan satu, dan bidang politik satu. Jadi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, terserah mau Indonesia mau negara lain, boleh, yang penting negara di Asia Tenggara. Jadi ada 5 bentuk kerjasama: ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik. Bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Bapak tunggu tugas kalian. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.